puniki kuentan misdi artinya saking gunung pun kuentannya di kuentan ya. Hanya Swastiastu. Lajeng Rahayu semeton tijang sami saking buat yanya sampun rawuh keninggih ide ringpura wimuti. Sampun janten wawu sampun ngaturaken pangbakti duwene mugi ide sesunan cangger hayuan sami. Tadi antara nusu pangbe santukan sane wawu mestinya tidak memberikan penjelasan umum di sini kuentan ini semua tidak menten pemendak alasan berdiskusi. Nah kita jelaskan umum bahwa Pura Wimukti puniki adalah linggih Bapak Ibu alam semesta. Pura puniki sampun wenten duk tanhana parantaran. Pura Wimukti puniki merupakan poros perputaran tasik segara, merupakan ide sebagai pertemuan energi mikro dan makro, pertemuan energi akasa pertiwi, pertemuan energi api dan air. Nah titiang kesarangi nanti ide lingsir sang sampun menuju jati, ide menit di atas kunci, yang selaku pengabih yang sajironin nanging kewentanan linggih ide sesunan ing Pura Wimukti puniki wantah sangkani kewentanan tuntunan saking Maha Guru Nabi Sunia. Sane menuntun titiang ing sajeroning kewentanan nanging ide puniki adalah Sugeng Pengampeg, beliau adalah ide Dukuh Sakti. Ide Dukuh Sakti puniki adalah Bathara Langit leluhur kita saking Bali Kulina. Nah ide dumun moyoga agak jauh dari ide puniki yang disebut dengan tempatnya nih ke Bukit Bundung agak di timur. Nah urusan asa punika tikan taler sarangnya untuk beling sedikit ketuntun untuk Sugeng Pengampeg ide Resi Markandeya. Beliau beryoga lebih dekat lagi. Beliau itu beryoga di atas sempit di bawah pohon. Nah, wawu kemudian titiang ketuntun taler oleh Sugeng Pengampeg, Maha Guru Nabi Sunia. Beliau adalah ide Bathara Sakti Wawurau. Beliau beryoga di bawah pohon mani asena. Beliau bertiga inilah yang menyampaikan demikian bahwa duk tanhana paran-paran ketika bumi kari anglayang, ya, semua dalam wujud air saja. Beliau dalam wujud Siwa Ludra Barunamuti memutar air di titik ini. Nah ide memutar air ini ke ngawitin saking linggih dalam segala yang disebut dengan kendaraan. Saking riki ide memutar ke tengah, di tengah ini menjadi poros, semakin ke dalam diputar air itu semakin ke dalam lagi. Nah sehingga di sana merupakan poros. Nah, linggih-linggih ide yang ada di sini semua itu ada 12 titik. Yang di poros nih di lingam ide disebut dengan Satyam, ring penataran puniki disebut dengan Siwam, ring linggih ide dalam segara niki disebut dengan Sundaram, yang linggih Ibu Durga nika disebut dengan Sakti, taler di linggih Ibu Parwati disebut dengan Suci. Jadi kiwenten itu adalah Satyam, Siwam, Sundaram, Sakti, dan Suci. Sehingga Pura Wimukti ini linggih beliau merupakan Siwa Tantra Yoga. Yang semeton makasami rah niki murwa dadosnya sebenarnya. Ngawitin saking Sundaram. Di Sundaram ini adalah kebahagiaan dan keindahan. Ini kemawinan ide memberikan penugrahan iki adalah pemurnian dan keburan. Jadi wenten kekalih pengukatan dan Sundaram. Asiki pengukatan mendasar untuk wangsuh lingam ide yang diputar dalam zaman seperti tadi. Yang nomor 2 adalah pengukatan mendasar untuk geni. Dan beliau menyampaikan ketika kedua pengukatan ini disatukan itu dapat melebur sahanani malagering lan pekardin manusia satu. Jadi sebetulnya misalnya sungkan sangkan kebetulan pekardin manusia satu
bisa dilebur karena memang si Waludra adalah titik-titik api. Saking Sundaram puriki wau menuju ke linggih Ibu Durga yang disebut dengan Sakti. Nah, di Ibu Durga itu sesungguhnya adalah tempat kita untuk mengadu, karena di sanalah tempat kemanunggalan energi angah. Jadi kita dados memohon kesembuhan, dados memohon kewisesaan, dados juga memohon rezeki, memohon jabatan, karena di sana adalah angah. Termasuk sane lumagiam pengiwan, dados telah mohon bisa supaya ada peningkatan. Nah, saking sakti, wau sesungguhnya nanti menuju ke linggih Ibu Gangga. Di ulu daripada linggam puniki, wenten pece niga yang berstana di sana adalah Maha Ibu Gangga Dewi. Di sana boleh memohon bagi orang-orang yang belum memiliki keturunan, karena beliau sebagai sumber kehidupan. Turun saking linggih beliau ada linggih yang disebut dengan linggih Dewa Wisnu, karena di sana wenten Tirta Sanjiwani. Di dalamnya ini wenten batu berbentuk kukusan sudah maler. Di sana ada lubang, tetapi tirta itu dulu modal. Nah, saking rike nanti turun ada linggih Pancalingga. Ya, beliau sampaikan kepada tiang bahwa Pancalingga ngaran, Pancasiwa ngaran, Pancabuddha ngaran, Panca Aksara. Nah, di sana itu adalah pertemuan energi mikro dan makro. Sebelah linggih daripada Pancalingga puniki wenten linggih putra Nida Betara Siwa, itu adalah Sang Hyang Ganesha. Cuman di titik linggih beliau ini sesungguhnya beliau berposisi menjaga ibunya, ya, ketika beryoga menyempurnakan kasih Ibu Durga, kemudian menyempurnakan lagi menjadi kesucian sehingga beliau berubah menjadi Ibu Parwati. Ya, karena beliau menjaga ibunya yang sedang beryoga, maka beliau di sana melakukan pemurtian sehingga beliau berubah wujud menjadi Gana Murti. Di sanalah sesungguhnya beliau memberikan anugerah kesidian jenengan. Ya, karena beliaulah yang menguasai kecerdasan dalam semesta. Nah, dari linggih beliau Gana Murti niki turun wenten linggih Maha Ibu Mansa Dewi. Maha Ibu Mansa Dewi ini juga adalah Ibu Durga ketika beliau menyempurnakan kasih untuk menuju kepada kesucian menjadi Ibu Parwati. Nah, di linggih Maha Ibu Mansa Dewi ini beliau adalah menguasai kekuatan gaib dan kesetiaan. Nah, dari sana baru ketemu dengan linggih Ibu Parwati yang disebut dengan suci. Di linggih ini beliau memberikan anugerah pemurnian secara utuh. Jadi yang mau belajar spiritual, ya, mesti mohon restu kepada beliau untuk mendapatkan tuntunan menuju kesucian. Nah, setelah beliau dalam kesempurnaan kesucian, baru bisa bersatu di tengah dengan Siwa menjadi kekuatan Ardhanareswari. Sehingga di tengah itulah yang disebut dengan kosong berisi. Belajar mencari beliau ke dalam diri. Yang disebut mencari isim suwung, ya. Nah, itu keberadaan linggih beliau. Kemudian di atas niki wenten linggih beliau yang disebut dengan Lawang Sunya. Lawang Sunya inilah pertemuan Akasa Pertiwi, ya. Jadi beliau ketika tedun, ya, tedunnya di tempat itu baru menuju ke lingga. Biasanya beliau turun itu adalah 1 hari sebelum pelaksanaan Priodalan Rindu Sakti. Purnama ya. Nah, itu keadaan daripada Lawang Sunyi. Yang ini adalah linggih dari Simakan dia di bawah ini. Nah, tiang tanggal 16 Februari 2018 yang didatangi oleh Hyang Semar. Beliau meminta agar saya bersedia untuk membuatkan prabawan ide yang ada di atas gunung, karena beliau menyampaikan
beliau mau turun di Bali karena tidak mau turun di Jawa. Karena di Jawa sudah kotor dan di Jawa dianggap oleh beliau sudah tidak sesuai dengan agem-ageman Nusantara. Nah, sehingga beliau bilang dari Bali kembali menata Nusantara, dari Nusantara menata dunia. Nah, sehingga kita wujudkan juga linggih yang semar yang ada di pojok daripada linggih Pancawira. Yang beliau minta di sana. Nah, kemudian setelah itu sudah terwujud, nah saya didatangi 5 kali oleh Bung Karno. Pertama beliau datang dengan Yang Semar bercerita tentang keadaan Nusantara mencarut marut ini. Kemudian beliau yang kedua itu datang dengan Prabu Siliwangi. Yang ketiga beliau datang dengan Ibu Ratih. Yang keempat dengan Ratu Tribuana Tunggaldewi. Yang kelima beliau datang dengan raja-raja leluhur Nusantara. Pada saat itulah beliau baru meminta sedikit tempat di tempat ini sebagai pesanggrahan beliau. Sehingga kita juga buatkan pesanggrahan beliau dan beliau memilih di sebelah Lawang Sungai. Sehingga kita buatkan juga linggih atau pesanggrahan daripada Bung Karno. Ada di atas ini. Nah, sehingga kalau semua ini dicari ada 12 titik. Ini kemawinan Mahaguru Nabi Sunya menyampaikan demikian bahwa Pura Wimukti ini sesungguhnya sudah diciptakan oleh beliau duk tanahana barang-barang. Cuman kita tidak mengerti. Sekarang ini beliau besar seperti ini hanya wujud bakti kita pada beliau. Yang sesungguhnya tidak dibuat pun tidak apa-apa karena beliau sudah menciptakan semua. Dalam wujud batu seperti dalam segala itu ini kan memang juga tertanam ya. Ringgih Renggana juga tertanam di Gangga Dewi juga tertanam, semua tertanam. Nah, oleh karena itulah ini namanya adalah Purawi awalnya. Kenapa Purawi? Karena memang wewidangan linggih beliau ini namanya wewidangan Wi. Nah, tanggal 26 Juni itu Ibu Durga meminta agar ditambahkan mukti di belakang. Sehingga pura ini namanya menjadi Pura Wimukti. Wi itu sesungguhnya artinya adalah wiwit asal mula. Winika adalah win sinar suci Tuhan. Winika adalah widi. Winika adalah wicaksana. Oleh karena itu ditambahkan mukti di belakang menjadi wimukti. Yang artinya di dalam kitab suci Weda ternyata itu adalah jalan menuju keterlepasan. Itulah sebabnya kenapa para leluhur kita semua dari dulu mencari titik ini. Karena di tempat inilah beliau mendapatkan tuntunan kemoksaan. Termasuk Sugro Kemampa Gita Betara Sakti Wawurawa pun sebenarnya mendapatkan penugasan kemoksaan di titik ini. Dari dirilah kemudian beliau mendapatkan petunjuk menuju ke Gua Matandal. Saking Gua Matandal Wawu menuju ke Jurit Uluwatu. Sehingga beliau bilang kepada saya bahwa Uluwatu itu yang sekali kelemahan di sekretariat yang Driki rumah titiang apa titiang mewali ngayah gitu. Nah, sehingga ini merupakan rumah beliau, di sana merupakan sekretariat. Sehingga sesungguhnya harusnya ini adalah merupakan linggih jagat. Cuman kebetulan saja ada di tanah milik daripada keluarga Indonesia. Nah, ini kewintenan linggih-linggih beliau yang ada di Pura Wimukti puniki. Ya, sesungguhnya ini merupakan ya linggih si buatan kayu. Ini pengampungnya siapa yang Mangkit puniki kari pengampunnya adalah keluarga. Ya, karena memang belum dilepaskan. Tetapi ya karena ini adalah merupakan linggih jagat, dan di sini sesungguhnya sifatnya adalah universal, tidak hanya untuk orang Hindu, tapi orang Muslim, orang Buddha, orang Kristen pun datang ke sini, dan bule-bule juga datang banyak ke sini yang mempunyai kemampuan spiritual, karena memang energi beliau sangat besar. Ini kalau kita lihat di global seperti global, ini adalah bumi bulat, ini merupakan titik nol.
ya. Kalau ini ditusuk ke atas, itu tembusnya di danau Titi Jajabelu. Sehingga beliau memberikan penjelasan kepada Titian bahwa semua yang tercipta di alam semesta ini beliau ciptakan antara yang satu dan yang lain tak terpisahkan. Karena beliau ciptakan dengan setitik energi kasih yang akan kembali pada kasih. Oleh karena itu beliau menyarankan kita untuk belajar menumbuhkan kasih ke dalam diri kita dan memurnikan hati kita. Karena kita terlahir, hidup, berproses menuju kematian. Di dalam berproses inilah kita diminta untuk eling ringwit eling ringrage. Eling ringwit itu dimaksudkan adalah agar kita memahami energi dari mana yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena setiap manusia yang terlahir itu pasti diberikan energi oleh Tuhan di dalam kehidupan yang kita di Bali mengenal dengan Dewa Nawasana. Sehingga yang lahir hari Senin itu pasti energi kehidupannya adalah dari Dewa Wisnu. Sehingga eling ring wit ini wajib hukumnya yang lahir hari Senin ini kula nuwun minta restu, minta tuntunan ke Pura Batur. Yang lahir hari Selasa itu dewanya adalah Siwaludra. Wajib hukumnya kula nuwun karena tempat kelahiran sunnahnya itu ada di Pura Uluwatu. Karena dewanya Siwaludra. Yang lahir hari Rabu wajib hukumnya ke Pura Batu Karu karena dewanya adalah Mahadewa. Yang hari Kamis itu wajib hukumnya ke Pura Bualawah karena memang dewanya adalah Maheswara. Jumat itu ke Gua Raja Besaki karena dewanya adalah Sabu. Yang lahir hari Sabtu itu dewanya adalah Brahma, wajib hukumnya ke Pura Andekase. Dan hari Minggu itu adalah Siwa Iswara, wajib hukumnya ke Lempuyang dengan kepejatian. Sehingga niki awal mungkam lawang sunia kehidupan, sehingga eling ringwit. Setelah nikah baru disuruh eling ringrage. Eling ringrage puniki beliau sampaikan yang konsepnya adalah supaya kita bakti kepada guru Rupake, bakti kepada leluhur, bakti kepada Sang Yang Widi yang windu. Karena sesungguhnya dewa atau Tuhan yang nyata itu adalah orang tua. Guru Rupake adalah dewa sekalian. Sehingga kalau ingin mengungkap lawang surya kehidupan agar kehidupan kita ini tertata, rezekinya tertata, kemudian kehidupan keluarga menjadi harmonis, ya, jalannya mulai dibukakan, harus eling kidung wit gitu. Baru eling ringrage. Eling ringrage niki prosesnya adalah beliau sampaikan bersujud di kaki padma orang tua. Dengan jalan, cucilah kaki bapak dan ibumu dengan bersih. Setelah itu yang kedua baru kamu cuci dengan air kumkuman atau air bunga. Yang ketiga dicuci dengan buka gading, karena buka gading itulah kita kepingin ngewindu. Setelah kamu mencuci kaki bapak dan ibumu dengan air bunga dan air kelapa gading ini, baru kemudian bekas cucian kaki bapak dan ibumu ini kamu pakai untuk mencuci semua indera yang ada pada dirimu yang sesungguhnya semua adalah penipu. Matamu penipu, matamu penipu, telingamu penipu, mulutmu penipu, ya. Semua ini adalah penipu. Ya, oleh karena itu harus dibersihkan dengan air itu. Kemudian dengan ketulusan hatimu, air itu diminum 3 kali untuk membersihkan cakra yang ada di dalam tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu ada 7 cakra, ada 33 lapisan maya. Di alam semesta pun ada 7 cakra, ada 33 pintu. Nah, setelah itu diminum baru kemudian bersujud di kaki padma orang tua memohon pengampunan. Ya, meminta pengampunan atas semua kesalahan yang pernah dilakukan baik dalam ucapan, pikiran maupun perbuatan. Pada saat itu pula
orang tua juga harus minta maaf kepada anak, terutama kepada sang matuk pewayangan, karena sesungguhnya anak itulah leluhur yang nyata. Bangsa pun bingung adalah leluhur. Dan nah, orang tua meminta maaf kepada anak, anak meminta maaf kepada orang tua karena tanahnya bohong halus, tidak ada manusia yang sempurna. Ini harus dilakukan setiap hari raya Galungan, karena setiap kita melakukan permohonan maaf bermain ini pasti gini itu. Ya, sehingga dengan Anda melakukan ini dua, baru lawang sunyi kehidupannya mulai terbuka. Untuk membukanya lebih besar, baru kamu harus lanjutkan baktimu tanpa pegat ring apati basah 5. A nika adalah anggar kasih, Pa nika purnama, Ti nika tilem, Bu nika budak kion, Sa nika sanisa. Sang sapesira bakti ring anggar kasih kesayangin nantuknya memberaya. Nika mawinan anggar kasih angyan pesangkepan ring badar panjang. Bakti ring purnama kesayangin nantuk Sang Hyang Widi, mapan ring purnama nikilah Sang Hyang Widi memberikan energi kehidupan kepada semua ciptaannya. Ini kemawinan matahari memberikan sinarnya kepada bulan. Karena matahari lah sebagai sumber energi. Ini kemawinan suara matahari adalah aum. Ang, om, ma. Bakti ring tilam kesayangin anda leluhur, mapan ring tilam niki wenten gelap dan terang. Bakti ring budak lion kesayangin anda Buddha, mapan di budak lion pun kira ibu Durga beryoga menyempurnakan kasih memanggalkan energi ang Bakti ring sanisare lion kesayangin makasami, mapan ring sanisare lion pun iki wenten tumpak kandang, tumpak ubuh, tumpak pelurut, tumpak di sami. Nah, yen sampun presiden bakti tanpa pegat ring apa dibasa. Eling ring wit, eling ring raga, tan benten rumus hidup itu jelek. Pasti akan dibuat. Ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan di agama Hindu. Yang semuanya harus didasarkan dengan ketulusan hati, menumbuhkan kasih. Ya, karena kita di Bali semua memakai simbol-simbol Banten, karena kewikanan para leluhur kita, karena kita tidak mampu melihat dewa. Di kemawinan kita ini sudah dituntun oleh para leluhur kita, sehingga sang sapesire sampun wenten rasa nirasa. Niki angkapi tresnan ala kirabi menjangkepan, wajib hukumnya ngarianin sanggah ke bulan taksu. Ini dituntut gila nih, ya. Sanggah ke bulan taksu punika lelima liunnya 5 juga bu. 1 palingnya taksu, 2 seri sedana, 3 parmasari, 4 orang dulu, 5 pengurah. Kemudian lelima, pertanyaannya kan seperti itu. Kiraga hidupnya perlu singlah taksu ngelaku wibawan dijenah kata taksu. Hidupnya perlu singlah sandang pangan papan unas rezeki dijen unas istilahnya. Yakin sing ragane lahir dari setitik energi dari Sang Hyang Widi. Dijen aturang pangubakti kan Sang Hyang Widi. Inilah Padmasari linggih Sang Hyang Surya Siwara Dityaya. Yakin sing lahir dari Punarbawa, reinkarnasi dari leluhur. Dijen aturang pangubakti kan leluhur. Inilah Betari Yang Guru Rong Telu. Kemudian ada pengurah. Kenapa ada pengurah? Karena seperti yang dia bilang tadi, manusia sedang ngapukin dewa kecuali dewa berata. Ya. Nah, oleh karena itu leluhurlah yang menjadi jembatan antara sekala melawan sekala. Leluhur sanes sampun melinggih sampai suci, inilah yang menjembatani semua doa-doa kita menuju kepada Sang Hyang Widi. Ya, cuman sayangnya leluhur iraga sing dan setiap hari dun kemercepada melinggih di Merajan. Leluhur itu hanya boleh turun
ningakin sentananipun maka sami melinggih ring merajan itu pada saat apatibasa nyade leluhur ring merajan tumawinan harus bakti tanpa pegat ring apatibasa. Dan cuti panjang leluhur bisa turun ke dunia melihat persentanannya, ya, menerima semua doanya itu adalah dari penyajian sampai pegatuakan. Oh, di kandungan itu cuti panjang patuh leluhur cara mau di hotel nih, man libur, man cuti loh. Hari yang lain dan leluhur yang saja. Men, yang iraga ngidang setiap hari ngaturang pamubakti di Ngajan, inilah tugas pelurahan. Pelurahan inilah yang mencatat. Ketika apatibasa baru pelurahan yang ngelapor nih. Idarme ibi nunasicek ini pinunas nih. Uang nunasicek setelah menjajal ya kurang nih. Telun sing mebakti dan ngambul menang karena CCTV besar itu ada di kelurahan. Ya. Makanya ring perumahan itu ane jangkep pelingge wenten penunggun karang. Penunggun karang adalah ide berdasarkan menunggu karang mempunyai kewenangan hanya sebatas pekarangan rumah. Di sanalah salah satu semeton pelekatan kita menggih pengulangan terlebih. Bon, yang kedua dinata wenten sanga surya orang acara bebadungannya. Nah ini sesungguhnya adalah linge ide beteresati medui karang bapu akan seperti mapan tanah asing tidak ada megatan manusia ada megatan ini tianglah sertifikatnya itu. Padahal beten sih nggak megatan. Nah inilah ibu pertiwi. Makanya yang ibu makin puniki sampun bakti sang kaning las cari tulus tanpa pegat ring apatibasa termasuk dia sing nama. Sing perlu ngalihi sinawak pansing amalia. Karena yen ane ngemadian peniwan kau nyakitin patuh masih lunasi jering penunggun karang. Patuh betara sakit penunggun karang niki titiang lungas restu niki jening duwe mani madan idarmu aja terus titiang mulia niki tiang orta gini gitu gedap masih bahasa dia mampat tiang nyala niki kalau sakit. Ini sing ida ngobongin saja ida mau pelihungi dadot. Celap gitu nah. Maring ibu pertiwi sing ida ngobongin ada kenapa ang tanah apa gaya tawa gitu betara mau jadi penentunya niki adalah di pengurahan. Nah itu di pengurahan niki yang jabat masyarakat di penungguan karang sampun medwe mulai restu ring ibu pertiwi sampun sampun niki cening ini nak jeg mau boyo kan yang terus dijambul ini pang patuh masih sakit nanti ya. Jadi niki ketunasi yang terus sakit kemudian karena tidak kemarian pengurahan. Panggu jalan masih kena dia. Baru pengelurahan itu nyautin nen meluning mungkin dia pelih ne idah kan cening buli ne cening dari kelemahan mapan dia subuh bakti ring apa basah tan kepegat termasuk dia subuh bakti kan dewan ceningnya sing dari ceningnya bagai itu boleh dia apa izin Subah sing sebukan Pak Ngidang tulus ikhlas ane panglima tuh kadung mandi kelemah pas purnama bennya pekan membati kering gitu telepon aja menjanji aja cewek siapa bakti nih bakat kering gitu timpal lagi ngajak gini mintu bakat ulang nih bang sap makanya Ngidang sing eling wet eling raga bakti tanpa gatring apa biasa yang sampun Ngidang nih sing dulu hidup susah
Nggih niki suksema untuk jangannya warna-warnanya mungkin jadi masalah nggih puasa Inggih, lurus. Satu sampun galah Nggih, nggih. nggih. Suksema banget Assalamualaikum niki nuwun, nggih. nggih. Kuwentena daripada linggih dari Purwimukti. Mugi semeton makesani sampun rawuhin puniki dibukakan jalan. Ya, minimal memulai dari kehidupan yang kecil. Bagaimana kita mengasihi, menyayangi orang tua, istri, keluarga, saudara. Turun dan mulai ke samping, meniki sampun lidah, pasti yang di luar juga. Nggih, kamu nikah sinap tidak untuk para Ini suksema. Nggih. Ampun mulai.